Warga Pandeglang, Banten memanfaatkan air selokan imbas dari krisis air bersih. DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon pejabat Bank Indonesia. Seorang remaja ala Superman memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Halo, selamat petang pemirsa. Anda menyaksikan Berita Nasional Petang edisi Rabu 26 Agustus 2026. Selain beberapa informasi tadi, kami juga masih mempunyai beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Ishakan. Informasi pertama pemirsa, krisis air bersih masih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Kesulitan mendapatkan air layak pakai ini membuat warga terpaksa memanfaatkan air selokan yang keruh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keterbatasan air bersih membuat warga harus mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang terjadi di Kampung Cisampih, Desa Pakularan, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Banten. Warga terpaksa menggunakan air selokan yang kondisinya keruh dan diduga berpotensi tercemar. Air ini dimanfaatkan untuk berbagai keperluan rumah tangga, mulai dari mencuci piring hingga mandi. Warga mengaku terpaksa memanfaatkan air selokan karena pasokan air bersih belum mampu memenuhi kebutuhan. Meski bantuan air bersih sudah disalurkan, jumlahnya dinilai belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan warga dalam jangka yang waktu lama. Udah ada 5 bulan kali ya. Nah, kalau untuk mencukupi air bersih gimana, Pak? Ya paling diminta ke tetangga agak jauh itu minta paling ya. Kalau itu air selokan itu buat cuci piring, buat mandi, tapi gatal lah. Buat mandinya. Nggak ada alternatif lain Pak untuk mengambil air Pak? Nggak ada. Untuk sumur kering Pan, semuanya kering. Sumur pada kering kalau musim kemarau. Kalau musim hujan nggak ada rempasan air. Ini pakai air selokan gimana Pak? Ya terpaksa lah kalau nggak ada air lagi. Selokannya dipakai buat cuci piring. Kalau buat mandi babak gatal. Kalau bantuan air ke sini udah ada belum, Pak? Udah ada dari pemerintah, dari Porles, 4 mobil, tangki buat warga semua Kampung Cisampih. Tapi mencukupi nggak, Pak, itu? Iya, cukup-cukupnya aja lah, cukupin. Harusnya tiap hari Pak ya? Harusnya tiap hari bantuan. Ada yang punya banyak tempatnya ya banyak ngambil air, yang nggak punya tempatnya ya sedikit ngambilnya. Warga berharap pemerintah Kabupaten Pandeglang segera menyiapkan solusi jangka panjang serta menambah pasokan bantuan air bersih. Langkah ini dinilai penting agar warga tidak lagi terpaksa menggunakan air selokan yang beresiko bagi kesehatan. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Diduga berenang di zona terlarang, 3 wisatawan pantai Karangpapak, Garut, Jawa Barat hilang terseret ombak besar. Petugas gabungan melakukan pencarian hingga ke tengah laut. Tiga wisatawan pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Garut, Jawa Barat dilaporkan hilang setelah terseret ombak saat berenang di area terlarang. Ketiga korban diketahui bernama Ardi, Irfan, dan Murdani. Mereka datang ke pantai Karangpapak pada Selasa pagi 25 Agustus 2026 sekitar pukul 11. Ketiganya kemudian berenang di antara area karang merupakan zona berbahaya bagi wisatawan. Berdasarkan keterangan Polairut Polres Garut, awalnya Ardi terseret ombak. Melihat temannya dalam bahaya, Irfan dan Murdani berusaha memberikan pertolongan. Namun naas, keduanya justru ikut terbawa arus, hingga ketiga wisatawan dinyatakan hilang ditelan ombak besar. Tadi pukul 11:45 telah terjadi laka laut di pantai Karangpapak. Untuk korban ada 3 orang. Kronologinya rombongan sedang bermain air dan 3 orang itu terseret ombak dan sampai saat ini masih belum ditemukan. Kami dari anggota Satpol Air, dari Angkatan Laut dan Balawista dan masyarakat setempat sedang memantau dan mencari ketiga korban. Hingga Selasa petang 25 Agustus 2026, pencarian terhadap ketiga wisatawan masih belum membuahkan hasil. Petugas gabungan dari Polairut, Balawista, dan TNI AL mengerahkan perahu menyisir perairan di sekitar lokasi kejadian.
Penyisiran juga dilakukan dari darat. Sejumlah relawan menelusuri garis pantai hingga area di sekitar titik terakhir ketiga korban terlihat. Petugas menghimbau wisatawan untuk tidak berenang di zona terlarang demi mencegah terjadinya kejadian serupa. Dari Garut, Jawa Barat, Dindin Ahmad Saputra, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa Komisi 11 DPR RI mulai menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 4 calon pejabat Bank Indonesia pada hari ini. Dijadwalkan uji kelayakan digelar selama 2 hari pada 26 dan juga 27 Agustus 2026. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR Republik Indonesia yang terhormat, Fit and Proper Test digelar di Komisi 11 DPR RI Gedung Senayan, Jakarta dengan menguji 4 calon pejabat Bank Indonesia. Pada Rabu 26 Agustus 2026, pengujian dimulai pukul 10 terhadap Destri Damayanti yang diajukan sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia. Selanjutnya pada pukul 14, Komisi 11 menguji Aida Budiman sebagai calon tunggal Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Sementara 2 calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Solikin Juhro dan Anwar Basyori, akan menjalani fit and proper test pada Kamis 27 Agustus 2026 pukul 14. Komisi 11 DPR RI mengambil keputusan terhadap masing-masing calon sekitar pukul 16 pada hari pengujian. Nama-nama calon pejabat Bank Indonesia diajukan Presiden Prabowo Subianto melalui surat Presiden yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada pimpinan DPR. Destri Damayanti diajukan sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia, sementara Aida Budiman diusulkan sebagai calon Deputi Gubernur Senior. Adapun Solikin Juhro dan Anwar Basyori diajukan sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Melalui fit and proper test ini, Komisi 11 DPR RI akan menilai kelayakan dan kepatutan para calon sebelum menetapkan keputusan. Ade Chandra, Berita Nasional TV. yang saat ini mencapai 2.548 triliun. Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, tradisi Grebek Gunungan kembali digelar dalam Festival Maulid Nusantara di Kota Tangerang, Banten. Ribuan warga antusias berebut puluhan gunungan berisi sayuran hingga makanan. Ribuan warga langsung merangsek dan berebut gunungan sayuran serta makanan di Jalan Kisamaun, Kota Tangerang, Banten pada Selasa 25 Agustus 2026. Sejumlah gunungan berbentuk perahu berisi sayuran, sementara gunungan lain berisi berbagai makanan kecil yang dibawa peserta dalam arak-arakan. Antusiasme warga sempat menyulitkan panitia karena warga sudah menyerbu gunungan meski waktu pembagian belum dimulai. Lebih dari 30 gunungan langsung ludes dalam waktu singkat. Warga mengaku takut tidak kebagian karena rebutan gunungan sudah menjadi tradisi masyarakat Kota Tangerang dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Gitu, tadi suami juga ngambilin. Seru Bu dengan ada festival seperti ini Bu. Ibu dapat apa aja itu? Dapat ciki. Dapat ciki. Ciki kopi. Ibu dari mana Bu? Ini di sini Taman Sari Asri. Oh, setiap tahun ikut kegiatan kayak gini. Iya. Tadi ada berapa banyak Bu mobil yang datang tuh gunungannya Bu? Kurang tahu ya, banyak dah. Ada lebih dari 10 kayaknya. Ibu sengaja datang ke sini buat ikut seru-seruan aja atau gimana tuh Bu? Aja. Tiap Iya. tahun. Dorong-dorongannya sensasinya gimana tuh Bu sama yang lain Bu? Sampai jatuh tadi saya. Sampai jatuh. Waduh. Tradisi rebutan gunungan bukan sekedar kemeriahan, bagi masyarakat gunungan menjadi simbol rasa syukur, sekaligus wujud kebersamaan dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wali Kota Tangerang, Syahrudin, mengatakan Festival Maulid Nusantara ini menjadi momen untuk menjaga nilai keagamaan dan budaya lokal agar tetap hidup dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Selain menjadi ruang silaturahmi, festival ini juga menjadi daya tarik budaya yang menampilkan kekayaan tradisi masyarakat Kota Tangerang. Arak-arakan gunungan sepanjang 3 km hingga keriuhan warga saat memperebutkannya menjadi bagian dari perayaan Maulid yang penuh keakraban dan juga kebersamaan. Ada beberapa kegiatan, diantaranya termasuk sekarang penutupan ini adalah rangkaiannya kita Maulid 3 masjid, Muludan 3 masjid, ya, yang dilaksanakan di Masjid Agung Al-Ittihad. Tadi kita lihat ada kirab tumpengan dari Masjid Jami Kalipasir, Masjid Raya Al-Azam, titik kumpulnya di sini. Maulid ini bukan hanya sekedar memperingati hari lahirnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW saja, tetapi bagaimana kita bisa mengingatkan
tentang akhlak Rasulullah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Rasulullah mengajarkan kita untuk melakukan kepedulian terhadap sesama, selalu berbuat baik. Ya, beliau sebagai pemimpin mengajarkan kita tegas tapi tetap bijaksana. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumahirisa, Berita Nasional TV. Ya, seorang remaja di Palangkaraya, Kalimantan Tengah mencuri perhatian setelah turun langsung membantu memadamkan kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla dengan mengenakan kostum Superman. Aksinya bersama dengan tim pemadam kebakaran sukarela viral di media sosial. Remaja bernama Rudiansyah mengenakan kostum Superman dan masker berjibaku memadamkan kebakaran lahan gambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di tengah asap tebal, Rudiansyah membantu menyiapkan peralatan pemadam serta mengarahkan selang ke titik lahan yang masih terbakar dan mengepulkan asap. Rudiansyah mengaku sudah ikut dalam upaya pemadaman kebakaran sejak 2023. Awalnya hanya ingin mencoba dan ikut membantu, namun lama-kelamaan menikmati kegiatan ini meski cukup melelahkan. Selain bersekolah, Rudiansyah aktif membantu kelompok pemadam kebakaran sukarela yang didirikan ayahnya. Sang ayah mengaku bangga dengan keinginan sang anak membantu memadamkan kebakaran. Ia mendukung aksi Rudiansyah yang kini menjadi perhatian publik. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bertemu Rudiansyah dan memberikan apresiasi atas aksi Rudiansyah. Rudiansyah disebut sebagai pahlawan hutan dan tertarik menjadi polisi kehutanan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Palangkaraya mencatat sebanyak 298 kebakaran hutan dan lahan terjadi pada periode 1 Juni hingga 19 Agustus. Total luas lahan terbakar mencapai 261,41 hektar. Kebakaran terbanyak terjadi di wilayah Jekan Raya, kondisi cuaca kering dan lahan gambut terbakar memperparah kabut asap di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Ya pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk memantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan oleh NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, kami melaporkan situasi arus lalu lintas secara langsung dari Semanggi, Jakarta Selatan, di mana dapat kita lihat bersama sore hari ini lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju ke arah Senayan dalam situasi ramai cenderung tersendat. Sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi. Dan lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Selipi dalam situasi ramai cenderung tersendat. Arus lalu lintas di tol dalam kota yang akan mengarah ke Tomang maupun yang akan menuju ke arah Grogol dalam situasi ramai cenderung padat pada sore hari ini. Sedangkan untuk lalu lintas dari arus kendaraan di ruas tol dalam kota dari arah Selipi yang akan menuju ke arah Cawang maupun yang akan mengarah ke Halim dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan saling menghormati sesama pengguna jalan. Selanjutnya untuk lalu lintas dari arteri Selipi maupun dari arah Palmerah yang akan mengarah ke Cawang saat ini dalam situasi ramai dan tersendat. Perlambatan kecepatan kendaraan belakang traffic light sepanjang 150 meter ke belakang dan selepasnya masih mengalami perlambatan kecepatan. Dan lalu lintas dari arah Sudirman yang akan mengarah ke Semanggi maupun yang akan mengarah ke Gatot Subroto dalam situasi ramai dan tersendat. Arus kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dan yang akan mengarah ke Halim dalam situasi ramai dan tersendat pada sore hari ini. Dihimbau untuk para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, kami juga menginformasikan bahwa situasi Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau masyarakat tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Dan mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meluncurkan pembangkit listrik tenaga surya. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak diawali dengan 14 PLTS di 6 provinsi dengan total kapasitas 5,3 gigawatt peak. Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS 100 gigawatt peak dapat terrealisasi dalam 3 tahun. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang diawali dengan 14 PLTS di 6 provinsi. Peluncuran berlangsung di PLTS Sit Gilimanuk, Kabupaten Jimbrana, Bali pada Selasa 25 Agustus 2026 dengan total kapasitas awal mencapai 5,3 gigawatt peak. Kepala negara menegaskan keseriusan pemerintah untuk merealisasikan target PLTS 1000 gigawatt dalam 3 tahun. Program ini mencakup pembangunan PLTS di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Terima kasih. Seluruh listrik Indonesia sekarang 88 gigawatt. Seluruh ya. Dari batu bara, dari minyak, dari gas, dari geotermal, semua itu 88 gigawatt. Kita akan membangun 100 gigawatt. Dan kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut program PLTS 100 gigawatt diproyeksi memberikan dampak signifikan, mulai dari efisiensi subsidi dan penghematan penggunaan diesel, hingga penciptaan lapangan kerja dan juga penurunan emisi karbon. Total investasi program ini diperkirakan mencapai 73 miliar dolar Amerika Serikat atau setara lebih dari 1.140 triliun rupiah dengan potensi menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan pekerjaan. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Sebagai tahap awal, 14 PLTS diluncurkan meliputi PLTS Tembesi dan Pulau Sembur di Kepulauan Riau, PLTS Pulau Rengit di Kepulauan Bangka Belitung, serta PLTS Saguling, Purwakarta, Jatiluhur, Cirata, dan Jatigede di Jawa Barat. Selanjutnya PLTS Waduk Gajah Mungkur di Jawa Tengah, PLTS Karangkates, Madura, Pasuruan, dan Banyuwangi di Jawa Timur, serta PLTS Sit di Gilimanuk, Bali. Program ini didukung bersama dengan kementerian dan juga lembaga termasuk TNI dan Polri. Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto optimistis program PLTS 100 gigawatt peak ini bisa membawa Indonesia menuju swasembada energi. Prabowo menargetkan swasembada energi dapat tercapai dalam waktu kurang dari 3 tahun. Semua unsur hari ini hari penting. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto optimis program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak mampu mendorong Indonesia menuju kemandirian swasembada energi nasional. Hal ini disampaikan Prabowo saat meluncurkan program PLTS 100 gigawatt peak di Kabupaten Jembrana, Bali pada Selasa 25 Agustus 2026. Prabowo menegaskan target PLTS 100 gigawatt peak merupakan langkah strategis agar Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri dan tidak takut terhadap perkembangan di berbagai belahan dunia. Selain energi surya, pemerintah juga mengandalkan potensi geotermal, gas, serta peningkatan produksi minyak untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Ya benar, saya tidak mau banyak bicara, tapi intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geotermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus.
Kepala negara menargetkan pembangunan PLTS 100 gigawatt peak dapat direalisasikan dalam waktu 3 tahun. Menurut Prabowo, target ini harus diwujudkan melalui kerja nyata dan hasil yang dapat dibuktikan, bukan sekedar menjadi wacana. Prabowo optimistis swasembada energi nasional dapat tercapai lebih cepat dari target 3 tahun jika seluruh pihak bekerja secara maksimal. Pemerintah juga menargetkan Indonesia segera menghentikan impor minyak dan juga LPG sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian energi nasional. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur. Prabowo optimistis karhutla di sejumlah wilayah bisa selesai dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah telah mengerahkan upaya terpadu dalam menghadapi bencana dan kondisi iklim ekstrim, termasuk kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah tanah air. Prabowo menyebut seluruh unsur mulai dari pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI Polri hingga BNPB telah bekerja secara efektif dalam penanganan karhutla. Penanganan karhutla dilakukan melalui upaya terpadu lintas sektor dengan pengerahan sumber daya dalam jumlah besar. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor dan pompa air, serta ribuan personil untuk menangani kebakaran di sejumlah wilayah. Prabowo optimistis kondisi karhutla saat ini mulai teratasi dan termitigasi. Presiden berharap penanganan karhutla di sejumlah wilayah dapat diselesaikan dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang terlibat dalam penanganan bencana di tanah air. Menurut Prabowo, pemerintah terus membuktikan kehadiran negara dalam menghadapi berbagai bencana termasuk bencana di Aceh dan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Tim Liputan Berita Nasional TV. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi. Ya pemirsa, atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, tim Alpa Mabes TNI diterjunkan langsung memadamkan kebakaran hutan dan juga lahan di Taman Nasional Waikambas, Lampung. Sebanyak 40 personel tim Alpa Mabes TNI melakukan operasi lintas udara dengan terjun payung dari pesawat TNI menuju kawasan masih terdapat titik api. Personil lain diturunkan menggunakan helikopter TNI sambil membawa peralatan pemadam kebakaran untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses melalui darat. Sebelum penerjunan, tim Alpa terlebih dahulu menggunakan drone pengawas untuk memetakan dan menentukan koordinat titik api secara presisi. Setiba di lokasi, tim langsung bergerak menyisir kawasan membawa peralatan pemadam serta mematikan api di wilayah terisolasi. Operasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh titik api dapat dipadamkan, sekaligus melindungi habitat satwa termasuk gajah dan badak di Taman Nasional Waikambas. Pangdam 21 Radin Inten Majen TNI Kristome Sianturi menyebut total lahan terbakar sejak 21 Agustus mencapai lebih dari 800 hektar. Luas lahan terbakar meliputi 673 hektar di Desa Braja Harjosari, 123 hektar di Braja Kencana dan Braja Luhur, serta 6,4 hektar di Rantau Jaya. Tadi kita terjunkan tim Alpa sesuai dengan instruksi dari Bapak Presiden dan Panglima TNI. Mereka kita terjunkan di tempat-tempat yang memang susah dijangkau dan tempat-tempat yang masih memungkinkan hotspot itu ada, sehingga bisa lebih mempercepat proses pemadaman api. Dan tadi juga ada beberapa roping, 8 pasukan yang juga ikut mendukung proses pemadaman api yang memang di daerah-daerah yang memungkinkan masih ada yang hotspot itu. Nah ini bentuk kolaborasi kita bersama pemerintah daerah, Polda, Kodam, Pemda Kabupaten, Balai, dan Kehutanan dalam rangka kita mempercepat proses pemadaman sehingga tidak ada lagi titik-titik api yang memungkinkan terjadi kebakaran. Tim Alpa bersama tim gabungan masih terus berjibaku di lokasi untuk memadamkan api dan mencegah muncul titik api baru di kawasan Taman Nasional Waikambas. Dari Lampung Timur Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Informasi dari dunia internasional akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, pemerintah Amerika Serikat menawarkan hadiah sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 177 miliar rupiah bagi informasi yang bisa membantu menemukan 5 tokoh kunci Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Tawaran ini muncul di tengah penerapan sanksi baru Washington terhadap Iran. Program Rewards for Justice Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan tawaran hadiah melalui media sosial X Selasa 25 Agustus 2026. Hadiah senilai 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 177 miliar rupiah bagi informasi membantu menemukan 5 tokoh kunci Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. 5 tokoh diburu yaitu Ahmed Faidi, Ali Abdullahi, Said Agajani, Hamid Reza Lasgarian, dan Majid Kademi. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi dapat ditindaklanjuti bisa membuat pemberi informasi berhak mendapatkan imbalan termasuk kemungkinan relokasi. Pengumuman ini disampaikan hanya beberapa jam setelah Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru terhadap Iran. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan Washington akan menargetkan sumber-sumber pendapatan Iran termasuk sektor minyak. Amerika Serikat juga memberlakukan sanksi terhadap 60 entitas kapal dan individu di sejumlah negara termasuk Uni Emirat Arab, Hong Kong, China, Singapura, dan Swiss. Sanksi baru menyasar 5 sektor dinilai penting bagi perekonomian Iran, yaitu aset digital, teknologi, emas, penerbangan, dan perkapalan. Washington juga memperingatkan negara dan perusahaan masih berbisnis dengan Teheran dapat terkena sanksi sekunder. IRGC menilai operasi ekonomi Washington justru akan membebani rakyat Iran. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan Teheran tidak akan menyerah pada tekanan ekonomi Amerika Serikat. Juru bicara Kemlu Iran, Ismail Baghai, menyebut Iran akan menggunakan seluruh kapasitas multilateral melawan sanksi Amerika Serikat. Sementara itu, Amerika Serikat memperluas tekanan ekonomi terhadap Iran dengan menargetkan berbagai sumber pendapatan Teheran, termasuk minyak. Langkah ini disebut Washington sebagai cara memutus jalur ekonomi menopang pemerintahan Iran. Sanksi terhadap 60 entitas, kapal, dan individu di berbagai negara, termasuk Uni Emirat Arab, Hong Kong, China, Singapura, dan Swiss. Bessent menyebut Presiden Donald Trump telah menghubungi sejumlah pemimpin dunia dan meminta mereka menghentikan interaksi ekonomi dengan Iran. Tekanan ekonomi ini dilancarkan setelah berbagai upaya militer dan diplomasi belum berhasil mengakhiri konflik Amerika Serikat dan Iran. Iran diketahui masih mempertahankan pengaruhnya atas Selat Hormuz, jalur penting perdagangan energi global. Washington berharap tekanan ekonomi dapat memaksa Teheran kembali ke meja perundingan, termasuk membahas program nuklir Iran. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan tekanan ekonomi saat ini dinilai paling efektif menekan Iran. Namun Hegseth tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer jika Iran dinilai mengancam atau mengganggu pasukan Amerika Serikat. Di lain itu, Iran menegaskan tidak gentar menghadapi sanksi ekonomi tambahan yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Teheran menyebut sanksi bukan hal baru dan mengaku telah menyiapkan strategi ekonomi menghadapi tekanan Washington. Menteri Keuangan Iran Seyed Ali Madanizadeh menyatakan pemerintah telah memiliki rencana ekonomi untuk 2 tahun ke depan. Menurutnya berbagai persoalan ekonomi telah dimasukkan dalam rencana ini, termasuk untuk mengantisipasi upaya Amerika Serikat mengisolasi Iran dari perekonomian dunia. Madanizadeh menegaskan sanksi bukan sesuatu yang baru bagi Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menuduh sanksi berlapis Amerika Serikat bertujuan menimbulkan keputusasaan, menekan mata pencaharian warga dan merusak kepercayaan sosial.
Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan Teheran tidak akan tunduk pada tekanan ekonomi Washington. Juru bicara Kemlu Iran, Ismail Baghai, menyebut kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump hanya mengulangi metode yang dinilai sebelumnya gagal. Iran menyatakan akan menggunakan berbagai jalur multilateral melawan sanksi ekonomi Amerika Serikat. Sejumlah analis menilai Iran lebih mungkin merespon tekanan ekonomi dengan tindakan militer daripada memenuhi tuntutan Washington. Sementara itu, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Mohsen Rezai, mengancam Iran dapat membalas pihak-pihak yang mendukung operasi ekonomi Amerika Serikat. Ia memperingatkan jika tekanan terus berlanjut, ekspor minyak dari kawasan Teluk Persia dapat terganggu. Sebelumnya, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengumumkan sanksi baru menargetkan berbagai sumber pendapatan Iran termasuk minyak. Sanksi menyasar sektor aset digital, teknologi, emas, penerbangan, dan perkapalan, serta 60 entitas kapal dan individu di berbagai negara. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, serangan udara diduga dilancarkan Israel dan juga menghantam fasilitas desalinasi air di kota Gaza. Fasilitas baru beroperasi kurang dari sebulan ini menyuplai air minum bagi warga setempat. Ledakan besar mengguncang kawasan Sheikh Radwan, kota Gaza pada Senin 24 Agustus 2026. Asap tebal membumbung dari lokasi ledakan. Warga menangani seorang yang terluka, sementara tim pertahanan sipil berupaya memadamkan api di dalam kawah besar. Menurut saksi mata, Abu Ali Al-Omarain, pasukan pertahanan Israel atau IDF sebelumnya meminta warga mengosongkan area pabrik desalinasi sebelum serangan terjadi. Ia menyebut fasilitas dibangun dari dana donasi hancur total. Saksi lain mengatakan pabrik baru beroperasi kurang dari sebulan dan memasok air minum bagi warga di sekitar lokasi. Media Palestina melaporkan serangan pesawat tempur Israel menghantam fasilitas desalinasi air dan sebuah masjid di kawasan Sheikh Radwan. Serangan menghancurkan area sekitar termasuk kamp pengungsi dan sejumlah tenda. Serangan terjadi setelah Israel memperingatkan Hamas mengenai peluncuran drone, balon, dan layang-layang dari Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan serangan akan ditingkatkan jika peluncuran terus berlangsung. Hamas membantah bertanggung jawab atas layang-layang tersebut dan menyebut sebagai mainan anak-anak di kamp pengungsian. Perang di Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023 setelah serangan Hamas ke Israel menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandra lebih 200 orang. Israel melancarkan operasi militer besar-besaran di jalur Gaza. Pemirsa, Tiongkok dan Mesir menggelar latihan tempur udara bersama di Mesir. Latihan bertajuk Eagles of Civilization 2026 melibatkan pilot tempur kedua negara menguji taktik dan kemampuan operasi udara dalam kondisi simulasi pertempuran. Latihan memasuki hari pertama pelatihan penerbangan dengan materi pertempuran udara jarak menengah dan jarak dekat. Sejumlah pesawat tempur bergerak di landasan, lepas landas, dan terbang di atas wilayah Gubernurat Beni Suef, Mesir. Pilot Cina dan Mesir bertemu dan bertukar informasi sebelum menjalani latihan di udara. Menurut pilot Angkatan Udara Cina, Shen Hao, latihan akan dimulai dari pertempuran 1 lawan 1 dan 2 lawan 2, kemudian berkembang menjadi operasi dengan sistem lebih terintegrasi. Materi latihan mencakup taktik pertempuran udara, operasi penguasaan udara, pencarian dan penyelamatan tempur, serta penyebaran kekuatan. Cina mengerahkan pesawat tempur, pesawat tanker, pesawat khusus, dan helikopter dalam latihan ini. Eagles of Civilization 2026 merupakan latihan angkatan udara bersama kedua antara Cina dan Mesir. Latihan pertama digelar di Mesir pada April hingga Mei 2025. Kementerian Pertahanan Cina menyebut latihan bertujuan memperkuat kerjasama militer, saling percaya, dan persahabatan tradisional kedua negara. Latihan dijadwalkan berlangsung hingga awal September.
Kita beralih ke Meksiko. Pemirsa, pasukan federal Meksiko ini menangkap 20 orang diduga yang terlibat dalam kartel Jalisco New Generation atau CGNG. Penangkapan dilakukan dalam operasi serentak di 36 lokasi yang tersebar di 3 negara bagian. Operasi kartel Jalisco New Generation atau CGNG digelar pada 21 hingga 23 Agustus 2026 di Hidalgo, Jalisco, dan Michoacan. Pasukan federal menangkap 20 orang diduga merupakan anggota CGNG. Para tersangka kemudian dibawa ke fasilitas kantor Kejaksaan Agung Meksiko di ibu kota Mexico City. Dalam penggeledahan, petugas menyita sejumlah senjata, narkoba, 113 kendaraan, uang tunai, perhiasan, peralatan komunikasi, drone, serta perangkat pengganggu sinyal drone. Petugas juga menemukan hewan eksotis di sejumlah lokasi, termasuk harimau dan macan kumbang. Operasi ini merupakan hasil kerja intelijen dan koordinasi sejumlah lembaga, termasuk Kementerian Pertahanan, Angkatan Laut, Kementerian Keamanan dan Perlindungan Warga, Kejaksaan Agung, serta Garda Nasional. Menteri Keamanan dan Perlindungan Warga, Omar Garcia Harfuch, menyebut penangkapan terbaru ini menambah 12 penangkapan sebelumnya pada 19 Agustus 2026. Dengan demikian, total 32 orang diduga terkait CGNG telah ditangkap dalam waktu kurang dari sepekan. Operasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Presiden Claudia Sheinbaum memberantas CGNG, salah satu organisasi kriminal utama di Meksiko. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, seorang perempuan di India berhasil memecahkan rekor dunia Guinness. Rambutnya mencapai panjang hampir 9 kaki atau lebih dari 2,5 meter. Perempuan asal Uttarakhand, India, Renu Daryal, resmi memecahkan rekor Guinness World Records untuk rambut terpanjang perempuan masih hidup. Panjang rambut Renu mencapai 271,5 cm atau 8 kaki 10 inci. Rambut diukur dari Hardwani, India pada 15 April 2026. Renu mengaku tidak memotong rambutnya sejak 2015. Untuk merawat rambut sepanjang ini, dirinya menghabiskan waktu hingga 2,5 jam setiap harinya. Setengah jam digunakan untuk mencuci rambut, 1 jam untuk mengeringkan, dan 1 jam lagi untuk mengurai rambut. Renu juga membuat minyak rambut alami. Bahannya antara lain lidah buaya, amla atau malaka India, serta sejumlah tanaman herbal. Rekor diraih Renu mengalahkan pemegang rekor sebelumnya, Alia Nashirova dari Ukraina, dengan panjang rambut 257,33 cm. Renu menyebut rambut panjang merupakan bagian dari tradisi budaya India, menganggap rambut sebagai simbol keindahan dan warisan budaya. Ya pemirsa, kebiasaan scrolling media sosial tanpa henti, terutama menjelang tidur, dinilai bisa mengganggu waktu istirahat remaja. Seorang psikolog di Amerika Serikat mengungkap kurang tidur berkaitan dengan berbagai masalah kesehatan mental, termasuk depresi hingga resiko self-harm dan bunuh diri. So for this age group, this is 13 to 18-year-olds. They really need 9 hours of sleep a night. Peringatan ini disampaikan Profesor Psikologi San Diego State University, Jean Twenge, dalam persidangan kasus Meta di Oakland, California. Twenge menyebut remaja usia 13 hingga 18 tahun membutuhkan sekitar 9 jam tidur setiap malam. Namun kebiasaan menggunakan media sosial sebelum tidur, termasuk terus-menerus menggulirkan konten, dapat mengurangi waktu tidur. Menurut Twenge, kurang tidur merupakan salah satu faktor resiko penting bagi kesehatan mental. Kondisi ini berkaitan dengan meningkat rasa tidak bahagia, depresi, hingga resiko self-harm dan bunuh diri. Kesaksian ini muncul dalam perkara menuduh Meta, pemilik Facebook dan Instagram, memanfaatkan kerentanan psikologis anak dan remaja serta mendorong penggunaan platform secara kompulsif.
Meta membantah tuduhan tersebut. Perusahaan menyatakan belum terbukti bahwa media sosial secara langsung menyebabkan masalah kesehatan mental pada remaja dan menyebut telah menerapkan berbagai langkah keamanan pengguna di bawah umur. Ya pemirsa, Albania ini adalah merupakan sebuah negara kecil di semenanjung Balkan, mungkin jarang terdengar dalam pemberitaan dunia Islam. Namun negara ini menyimpan sejarah panjang hubungan antara budaya Albania dan juga peradaban Islam selama lebih dari 5 abad. Seperti apa keindahan Albania? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Albania. Albania merupakan negara di Eropa Tenggara terletak di pesisir Laut Adriatik dan Ionian, menghubungkan jalur dagang antara Eropa dan Timur pada masa lalu. Dari sinilah pengaruh Islam mulai menyebar ketika Kesultanan Utsmaniyah menguasai wilayah Balkan sejak abad ke-15. Selama lebih dari 500 tahun, Islam menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat Albania. Meski negara ini pernah mengalami masa kelam ketika pemerintahan komunis melarang seluruh bentuk agama, namun jejak Islam tetap bertahan mengalir dalam budaya dan warisan sejarahnya. Tirana. Kota ini kini berdiri megah dengan bangunan modern. Dulunya berkembang pada abad ke-17 di bawah pengaruh Ottoman. Tirana menjadi pusat perkembangan Islam, terutama dengan dibangun Masjid Ethem Bey, sebuah masjid berarsitektur Ottoman yang tetap kokoh hingga hari ini. Di jantung Tirana berdiri Skanderberg Square, alun-alun besar yang menjadi simbol identitas Albania. Disinilah berdiri berdampingan masjid, gedung opera, museum nasional, dan berbagai bangunan pemerintahan yang mencerminkan pluralitas budaya yang telah melekat pada bangsa ini. Dari Tirana perjalanan berlanjut ke Berat, kota yang dijuluki Kota Seribu Jendela. Berat adalah saksi bisu kejayaan Ottoman di Albania. Terlihat dari masjid-masjid tua, teke sufi, dan rumah-rumah tradisional yang berdiri bertingkat di lereng bukit. Di kawasan Mangalem, rumah-rumah putih dengan jendela besar tersusun rapat seolah menatap ke arah yang sama. Arsitektur ini berkembang pada masa Ottoman dan kini menjadi warisan dunia UNESCO. Tak jauh dari sana, berdiri Gorica Bridge, jembatan batu yang menghubungkan dua bagian kota. Dibangun pada abad ke-18, jembatan ini menjadi simbol hubungan antar budaya Albania dan arsitektur Ottoman, tempat di mana perdagangan dan kehidupan sosial masyarakat Muslim Berat dulu berdenyut. Kota berikutnya adalah Shkodër, salah satu kota tertua di Albania. Islam berkembang kuat di sini sejak abad ke-15, terutama melalui keberadaan Lit Mosque atau Samia e Plumbit. Masjid ini dibangun pada tahun 1773 oleh Mehmet Busati, salah satu tokoh penting era Ottoman di Balkan. Di atas Bukit Shkodër berdiri megah benteng Rozava, tempat legenda Albania bersatu dengan sejarah Islam. Di dalam benteng ini terdapat reruntuhan gereja tua yang pernah diubah menjadi masjid pada masa Ottoman, menandakan perubahan zaman yang terjadi berabad-abad lalu. Dari Tirana hingga Shkodër, perjalanan ini membuktikan bahwa Albania bukan sekedar negara kecil di Eropa, melainkan persimpangan sejarah yang mempertemukan Islam, budaya Balkan, dan arsitektur Ottoman. Hingga kini, jejak Islam masih hadir dalam masjid, jembatan, rumah tradisional, serta kehidupan masyarakatnya yang menjunjung tinggi toleransi. Pemirsa, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional Petang kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat petang, sampai jumpa.